Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Seno Widiharjo. Kali ini saya berada di Danau Marakas, Bekasi Utara. Ya, kita akan membicarakan tentang kiat-kiat menjadi seorang manajer yang disegani. Ada beberapa kiat yang harus kita miliki manakala kita ingin menjadi seorang manajer yang disegani. Yang boleh jadi ya, kita tidak siap untuk menjadi seorang manajer yang disegani itu oleh karena kita tidak memiliki kiat-kiatnya. Ya, kiat-kiat yang saya berikan ini berdasarkan yang saya pernah lihat, pernah rasakan ya, dalam pengertian saya sebagai karyawan memiliki manajer yang saya anggap dia disegani oleh karena memiliki beberapa sifat yang akan saya ceritakan pada kesempatan ini. Sebelum itu jangan lupa ya, subscribe dulu channel YouTube saya ini dan tekan loncengnya serta tekan like-nya. Baik teman-teman, seorang manajer yang ingin disegani oleh bawahannya, dia harus memiliki yang pertama adalah keteladanan. Harus mampu memberi contoh yang baik kepada bawahannya, pada anak buahnya. Keteladanan ini bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, hal yang mungkin remeh tapi memiliki efek yang cukup signifikan di hati para bawahannya. Misalnya dari kehadiran ya. Kehadiran di kantor itu misalkan dia sering berangkat pagi ya. Sebelum bel masuk dia sudah tiba duluan di kantor, bahkan mungkin lebih sering ya, dari anak buahnya. Kemudian begitu juga jam pulang, dia sering pulangnya belakangan. Ini semua merupakan hal-hal yang kelihatannya kecil tapi dampaknya besar. Ya, seorang manajer yang disegani itu harus memiliki keteladanan. Belum lagi dari hal-hal yang lain ya, dari hal misalnya penampilan ya, dia seorang manajer yang rapi ya, dari penampilan rambut, dari penampilan baju, semuanya adalah mencerminkan seorang manajer yang bisa diteladani. Itu juga sepatunya ya, selalu mengkilap, itu juga bisa diteladani, keteladanan. Jadi semuanya itu harus disadari, tingkah lakunya oleh bawahannya itu seorang manajer diperhatikan. Dari caranya dia makan, caranya dia tertawa ya, semuanya itu secara langsung atau tidak langsung bawahannya akan memperhatikan ya. Seorang manajer itu harus, yang penting itu adalah keteladanan. Yang kedua, dia memiliki sifat yang tidak kaku atau bahkan humoris ya, seperlunya. Tidak kaku di sini artinya dia selalu berusaha untuk ramah dengan semuanya, dengan office boy, dengan driver, dengan security, juga dengan staff-staffnya, semuanya ramah, berusaha untuk ramah ya, tidak pelit senyum ya, selalu bertegur sapa ya. Bahkan dia juga bisa humoris kadang-kadang ya, jangan berlebihan humoris ya. Jangan berlebihan, dia bisa berhumoris. Ini apa? Agar bawahan itu atau suasana kerja itu tidak kaku ya. Kalau seorang manajer itu
bawaannya atau penampilannya, ya, dia kaku, ya, pelit senyum, akan membawa dampak kepada suasana kerja. Suasana kerja itu tidak nyaman karena suasana penuh ketegangan, ya, penuh ketegangan. Jadi seorang manajer itu hendaknya dia bisa bergaul dengan siapapun levelnya, ya. Dia tidak pandang bulu, tidak pandang dia karyawan kelas bawah atau outsourcing sekalipun, dia selalu bisa bergaul dengan semua karyawan. Selanjutnya yang ketiga, ya, dia punya perhatian dan kepedulian dengan semua karyawan juga, anak buahnya. Ambil contoh, kalau anak buahnya itu sedang mantu atau mau mantu, biasa dia dapat undangan. Usahakan seorang manajer itu datang ke resepsi pernikahan anak buahnya, walaupun anak buahnya itu, ya, katakanlah satpam, OB, ya, dia usahakan tuh datang. Apalagi kalau anak buahnya itu, ya, maaf saja sakit, ya, umpamanya seorang manajer itu tiap pagi, ya, ketemunya office boy, ya, yang bernama Fulan, ya. Kebenaran Fulan ini hari itu tidak ada. Udah berapa hari dia datang, kalau si Fulan nggak ada, dia bertanya kepada temannya, kenapa Fulan kok bapak perhatikan tidak ada kalau pagi sekarang? Iya Pak, dia udah seminggu ini sakit, ya. Sakit apa? Ya, kalau sakitnya serius, ya, seorang manajer ini tidak segan-segan tuh udah datang ke rumahnya OB ini. Atau kalaupun dia tidak sempat datang, ya, dititipkanlah sejumlah uang untuk membantu pengobatan. Apalagi kalau dia mau datang. Seorang manajer itu tidak jatuh wibawa manakala dia mau datang ke rumah bawahannya, walaupun bawahannya itu seorang satpam atau seorang driver, tidak jatuh wibawa, ya, bahkan akan segan, karena dia tidak membeda-bedakan orang itu dari sisi pangkat atau level sosialnya, tidak membedakan itu, ya. Dia kalau pas lagi, ya, diundang untuk hadir di resepsi pernikahan anaknya bawahan, dia datang, ya. Apalagi kalau, ya, dengan istri datang, ya, sangat berkesan, memberikan kesan yang mendalam. Selanjutnya teman-teman, ya, dia tidak segan meminta maaf dan memberi maaf. Minta maaf dalam arti, ya, kalau misalnya dia lama menunggu, ya, seorang driver di kantor itu, umpamanya janjinya jam 10, tahu-tahu setengah 11 baru keluar, dia tidak segan-segan minta maaf Pak ya, tadi lama nunggu, ya, saya janji jam 10, ternyata setengah 11 baru kelar. Karena apa? Karena saya tadi ada telepon dari kantor pusat misalnya, ada telepon yang ada kerjaan, dia minta maaf kepada drivernya, ya, tidak jatuh wibawa seorang manajer manakala dia minta maaf, ya, dan tidak segan-segan juga memberi maaf. Kalau ada anak buahnya yang keliru atau salah, dia tidak segan-segan memberi maaf.
Jadi tidak mengedepankan emosi atau marah, dia memberi maaf. Gitu. Dia tidak segan-segan minta maaf dan memberi maaf. Umpamanya saja office boy ya, udah menunggu, biasanya pulang jam 7 atau jam 8. Ini si bapak, seorang manajer itu pulang jam 10. Berapa hari ini pulangnya malam-malam. Office boy mungkin apa yang ngantuk menunggu ya, mana rumahnya jauh ya kan, dia minta maafin bapak ya, pulangnya malam-malam karena sedang bikin laporan ya, harus cepat diselesaikan. Jadi manajer ini sekali lagi tidak segan-segan minta maaf ya. Itu akan memberikan suatu dampak kepada bawahannya, dampak psikologis. Berarti bapak ini menghargai dia ya, menghargai dia, dan dia pun sebagai bawahan akan menghargai manajer ini. Selanjutnya yang terakhir yang bisa saya sampaikan di sini adalah berusaha dekat dengan bawahan ya. Berusaha dekat dengan bawahan bisa tempuh atau bisa dilakukan dengan cara, misalnya ada acara family gathering ya. Family gathering dengan karyawan ke tempat wisata dan sebagainya. Atau bisa juga dia suatu ketika dia pulang kerja sore hari ya, turun dari tangga lantai 2, lantai 3 tempatnya dia kurang kerja manajer ini, anak buahnya sedang ngumpul ya, nggak taunya pada nonton TV di bawah ya. Si manajer ini tidak kemudian buru-buru pulang, dia nanya ada apa nih rame, oh nggak taunya bola. Dia ikut nonton bola dulu, walaupun 10 menit, 15 menit ya. Lagi nonton bola, nah buahnya ada yang pesen somai. Nah, si manajer yang tanggap dan berusaha dekat dengan anak buah ini, dia harus peduli, dia harus mempunyai sensitivitas, misalnya bilang sama dia, karena buahnya itu sekalian aja semuanya beliin ya, nanti saya bayar ya. Ada beberapa orang, 5 orang ya, beli somai bareng-bareng, kita makan bareng-bareng. Ini adalah contoh kepedulian ya, seorang manajer yang berusaha dekat dengan anak buahnya ya, dengan anak buahnya dia berusaha untuk dekat. Nah inilah teman-teman, jadi ada beberapa kiat manakala Anda seorang manajer yang ingin disegani anak buah itu seperti ini, yang tadi saya ceritakan, dari mulai keteladanan, kemudian kepedulian ya, agar kita di mata anak buah itu bukan seorang manajer yang killer ya atau seorang manajer yang menakutkan ya, tapi disegani ya, disegani. Karena apa? Karena membawa dampak nantinya bagi suasana kerja di kantor ya. Suasana kerja di kantor itu akan kondusif karena prestasi yang diraih oleh perusahaan di suatu kantor itu bukan prestasi manajer itu saja seorang diri, tapi hakikatnya kebersamaan, teamwork ya. Teamwork itu bahasa Inggris. Tim itu tulisannya T-E-A-M. T itu together, E-nya itu everybody, A-nya itu achieve ya, M-nya itu more. Together, everybody achieve more ya. Jadi tim itu harus begitu, harus kebersamaan. Nah kalau kebersamaan ini bisa diraih, bisa ditumbuhkan ya, bisa ditumbuh suburkan bahkan
yaitu dengan cara pendekatan dari hati ke hati. Jadi anak buah itu akan merasa segan manakala bapak manajer kita, ya, selama dia bertugas, anak buah tidak mau neko-neko. Karena apa? Segan. Karena suksesnya sebuah kantor perusahaan, ya, itu bukan lantaran manajernya yang hebat, tapi semuanya hebat. Sampai bawah, sampai seorang office boy pun itu juga hebat. Ya. Semuanya merasakan dan memiliki saham dalam pengertian itu, hakikatnya begitu. Bukan semata-mata manajernya saja yang pintar, semuanya. Ya. Bahkan doa-doa keluarga, office boy, satpam, ya, doa-doanya karyawan outsourcing pun itu juga memiliki andil dalam keberhasilan. Makanya perlunya ada suatu kebersamaan. Nah, kebersamaan ini tidak begitu saja atau tidak langsung timbul melalui kebersamaan hati, ya, ketemu hati dulu, dari temu mata ketemu hati. Habis itu kemudian dengan karya nyata berupa prestasi kerja. Nah, inilah teman-teman, video saya yang sederhana, mudah-mudahan memberikan suatu motivasi kepada Anda yang hari ini telah menjadi seorang manajer, ya. Kepada teman saya juga saya ucapkan selamat jadi seorang manajer. Semoga kita semuanya sukses, ya. Saya doakan, ya, kepada Anda yang menonton video saya ini menjadi manajer yang sukses. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.